Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah kajian jelang berbuka puasa Ramadan di kampus 1442 Hijriah Universitas Ahmad Dahlan. Untuk memulai kajian ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah kajian menjelang berbuka, alhamdulillah tema pada sore hari ini yakni tentang keistimewaan puasa. Dengan dibersamai oleh Ustadz kita Dr. Haji Nurholis SAG MAG. Beliau merupakan Ketua Takmir Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan sekaligus Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Sebelumnya, Bapak Ibu, saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Ustadz. Oh ya, Ustadz, ini kan Ramadan pada tahun ini, Ramadan yang masih sama dengan Ramadan sebelumnya, yaitu pada masa pandemi COVID. Ya. Nah, di sini kalau kita melihat tema Ustadz, yakni keistimewaan puasa. Menurut Ustadz, apa yang menjadi keistimewaan puasa di tahun ini, Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatu wassalaman alaika ya habiballah, fa aqulu la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Ya, memang tema yang kita angkat pada kajian kali ini adalah tentang keistimewaan dari puasa. Apalagi ini kita sedang mengalami musibah pandemi yang masih belum berakhir. Tema ini sengaja kita angkat, mudah-mudahan tetap menjadi penyemangat dari kita untuk menjalani ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Begini, Mas Wandi, jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang saya yakin semua pada hafal ya ayat ini, karena ini ayat favorit di bulan puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Di sana perintah ini betul-betul perintah yang memiliki makna penting untuk dikaji oleh setiap orang beriman yang menjalankan ibadah puasa. Di sana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kewajiban puasa ini tujuan utamanya supaya kita bertakwa. Nah, gitu kan ya? Yes, Ustaz. Jadi dengan puasa kita bertakwa. Nah, dengan kalau kita ingin dapatkan takwa, maka syaratnya puasa. Ya, jadi karena apa? Karena dengan puasa itu kata Allah kita akan menjadi orang bertakwa. Terus kemudian apa istimewanya takwa ini? Gitu. Itu ada nanti di surat At-Talaq. Di ujung dari surat itu di ayat yang kedua ya, dan pangkal di ayat yang ketiga. Di ujungnya itu bunyi ayatnya adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mencarikan jalan keluar dari masalahnya. Sekarang saya urut lagi nih Mas Wandi ya. Yes, puasa bisa membawa orang menjadi takwa. Nah, kalau orang sudah bertakwa, apa kata Allah? Akan dicarikan jalan keluar. Mas Wandi punya masalah? Punya, Ustaz. Banyak ya? Banyak, Ustaz. Iya, jamaah kan juga banyak ini punya masalah. Ya, pandemi ini kata-kata juga masalah juga nih pandemi ini. Ustaz. Masalah. Butuh jalan keluar enggak? Butuh, Ustaz. Berarti harus puasa, Ustaz. Bertakwa. Nah, karena dengan bertakwa kita akan dengan berpuasa kita akan takwa, Ustaz. Takwa. Nah, dengan puasa kita akan bertakwa,
Dengan kita bertakwa, Allah akan carikan jalan Keluar. Jadi masing-masing punya masalah. Mahasiswa ada punya masalah, orang tua punya masalah. Ya karena kita hidup itu pasti ada masalah. Kalau nggak mau ada masalah berarti nggak usah hidup, Ustaz. Iya kan, nggak usah hidup. Karena hidup itu pasti akan beriringan dengan masalah. Tapi kalau setiap masalah ada jalan keluarnya, kira-kira bagaimana hidup kita? Nyaman, Ustaz. Iya. Kalau kita tidak punya jalan keluar, bagaimana rasanya hidup itu? Sangat Ustaz ya, sempit gitu Ustaz. Iya. Merasa tidak ada punya harapan. Nah, itulah makanya nggak ada harapan untuk hidup. Puasa menjadi sangat penting buat kita karena puasa itu bisa menjadikan kita bertakwa dan yang bertakwa oleh Allah akan dicarikan jalan keluar. Masalah ada yang berat, ada yang ringan. Ya kalau yang ringan-ringan biasanya kita mudahlah cari jalan keluarnya. Tapi kalau sudah berat kayak COVID-19 kan berat sekali. Yes, berat sekali. Kita sudah berupaya luar biasa. Pemerintah sudah berupaya luar biasa. Bahkan dunia kita ini sekarang sudah berusaha luar biasa. Tetapi ya sampai hari ini masih belum kunjung ketemu juga jalan keluarnya. Nah, makanya ini memang masyarakat kita, bangsa kita, khususnya yang muslim di Indonesia ini harus sungguh-sungguh berpuasa supaya mereka dapat takwa dan Allah carikan jalan keluar. Kita lihat juga ada di surat Maryam ya. Maryam ini kan perempuan istimewa ya Mas Wandi ya. Suatu saat beliau itu masyarakat tidak tahu kalau beliau sedang hamil toh. Ya, karena memang beliau itu tinggalnya di mihrab oleh Nabi Zakaria, memang disiapkan tempat khusus untuk menggembleng Maryam ini. Beliau hamil. Suatu saat beliau ini bawa di pangku itu anaknya yang masih bayi. Kemudian di situ masyarakat curiga, bertanya kepada Maryam, itu anak-anaknya siapa? Nah, beliau menjawab, ini anak saya. Nah, kira-kira apa dugaan masyarakat? Karena masyarakat kan nggak pernah tahu ini suaminya siapa. Kira-kira bagaimana itu dugaannya? Dugaannya kayak seperti hamil di luar, nah, di luar nikah. Nah, coba kalau ada perempuan diduga dan dugaan itu beralasan, ya kan? Karena apa? Ini katanya anaknya, suaminya kan nggak ada. Nah, masyarakat tentu punya dugaan kuat dan dugaannya beralasan bahwa ini pasti Maryam sedang atau telah melakukan perbuatan yang tercela sampai dia kemudian punya anak. Nah, kira-kira kalau itu terjadi pada kita seperti itu ya. Ini kan masalah berat, ini gimana cari jalan keluarnya itu Mas Wandi kira-kira itu ya. Cari jalan keluar mana ini? Masyarakat punya alasan mereka untuk menduga bahwa Maryam telah berbuat perbuatan yang hina gitu. Sementara masyarakat tahu Maryam itu putranya atau putrinya seorang tokoh. Makanya sering disebut bapaknya, apakah kamu ndak perbuatanmu sudah mempermalukan moyangmu. Nah, dan seterusnya. Ini masalah berat buat Maryam itu. Tapi di surat itu bagaimana bunyi ayatnya? Inni nazartu lirrahmani sauma. Ya. Saya bernadar katanya kepada Tuhan. Untuk apa? Puasa. Untuk puasa. Ya. Apa dengan puasa itu dampaknya? Ini anak yang masih bayi, gitu ya, dibawa ke tengah lapang, diikuti oleh masyarakat. Rupanya bayi ini langsung bisa berbicara untuk apa? Untuk memberikan jalan keluar dari masalah bundanya. Kira-kira yang mencarikan jalan keluar bagi siapa itu? Emang anak ini bisa bicara harusnya? Nggak bisa kan? Siapa yang menjadikan bisa bicara anak yang masih bayi? Yang pada umumnya nggak akan mungkin. Allah. Nah. Jadi Allah sudah tunjukkan puasa itu luar biasa istimewa. Tapi kadang-kadang kita ini memang puasa itu dijadikan sebagai ibadah rutinan tahunan. Nah, tidak memahami bahwa ibadah ini punya keistimewaan yang luar biasa. Istimewanya tadi diantaranya itu ya, diantara tentu keistimewaan puasa yang lain tentu ada. Tetapi dalam konteks hari ini
di masa COVID-19 dan bahkan kita di RDK 1442 Hijriah UAD ini mengangkat tema besarnya kan menikmati indahnya bulan Ramadan di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi ini betul-betul harus punya makna yang luar biasa. Masyarakat harus puasa sungguh-sungguh supaya mereka menjadi orang yang bertakwa. Dengan bertakwa itu Allah bisa carikan jalan keluar. Baik masalah-masalah pribadi kita, keluarga kita, masalah bangsa dan sebagainya, maka syarat utamanya jadilah orang bertakwa. Dan bertakwa itu bisa diperoleh dengan puasa. Nah ini, karena ini tidak panjang juga kajian kita, saya akan coba kutip lagi satu ayat lagi. Jadi satu ayat lagi tentang keistimewaan puasa, nanti bisa Mas Wandi dan juga jamaah semua lihat di Al-Ahzab ayat 35. Di sana ada firman Allah yang menarik buat kita. Innal muslimina wal muslimati. Sesungguhnya muslim laki-laki dan perempuan. Wal mu'minina wal mu'minati. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Wal qanitina wal qanitati. Orang yang taat laki-laki dan perempuan. As-sadiqina was-sadiqat, orang yang jujur laki-laki dan perempuan. Was-sabirina was-sabirat, orang-orang yang sabar laki-laki maupun perempuan. Wal khashi'ina wal khasi'at, orang yang khusyuk mereka laki-laki dan perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang ahli sedekah laki-laki maupun perempuan. Was-saimina was-saimat. Nah, coba perhatikan was-saimina was-saimat. Nah, ada ungkapan orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang menjaga kehormatannya laki-laki maupun perempuan. Wadzakirina wadzakirat, orang-orang yang berzikir laki-laki dan perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, bagi mereka Allah janjikan ampunan dan ganjaran yang besar. Nah, jadi di situ ada as-saimina was-saimat, orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan itu ada ampunan dan ganjaran. Ganjaran itu apa biasa? Ganjaran itu imbalan yang besar. Nah, kalau orang bekerja keras, imbalannya pasti besar. Kalau kurang kerja, imbalannya sedikit. Nah, kalau nggak kerja, tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Ini ganjaran namanya ya. Ini ganjaran besar. Kenapa Allah sebut besar ini? Karena ganjaran ini melebihi apapun yang dikumpulkan. Nanti kita ada di surat Yunus 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, dengan dua hal itu hendaklah kalian berbahagia. Nah, ini karena apa? Ada pahala atau ganjaran yang sangat besar. Orang layak berbahagia. Huwa khairun mimma yajma'un. Dan itu lebih besar, lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan. Hendaklah mereka bergembira dengan ganjaran itu. Padahal ada dalam hadis Nabi tentang gembira itu. Apa katanya? Bagi orang yang berpuasa, lis-shaimi farhatani. Bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Apa kegembiraan bagi orang yang berpuasa? Farhatun inda fitrihi, yaitu kegembiraan kala berbuka. Nah, kira-kira kenapa kalau berbuka bergembira itu? Bukan karena makan ya, karena makan itu berarti kita masih nafsu. Iya, karena kita habis menyelesaikan ibadah satu hari itu maka kita bergembira. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Dan satu kegembiraan ketika nanti bertemu dengan Tuhannya. Jadi begitu itu Mas Wandi. Jadi puasa ini amat penting artinya buat kita saat ini karena kita butuh jalan keluar. Butuh jalan keluar. Makanya jadilah kita orang bertakwa, dan dengan bertakwa itu
dengan bertakwa itu bisa kita dapatkan dengan cara kita berpuasa. Mungkin itu Mas Wandi. Ya Ustaz, terima kasih. Tadi sudah diberi penjelasan kalau kita ingin dikatakan orang-orang yang bertakwa, maka kita harus berpuasa Ustaz ya. Ya, harus kalau berpuasa. Kita ingin diberikan jalan keluar di masalah kita, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, karena waktunya memang sudah habis. Namun sebelum itu Ustaz, mohon untuk berkenan memberikan kesimpulan. Iya, terima kasih. Jadi begini para jamaah semua, penikmat kajian KARE, kajian jelang berbuka RDK 1442 Hijriah UAD. Kesimpulan dari apa yang sampaikan yang pertama bahwa puasa ini amat penting artinya buat kita. Amat penting, apalagi di masa sekarang. Kenapa? Yang pertama bahwa puasa itu akan membawa kepada takwa. Orang kalau ingin bertakwa ya berpuasa. Nah, jadi yang bertakwa oleh Allah akan dicarikan jalan keluar. Nah, dan juga oleh Allah akan diberikan ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar itulah yang patut kita bergembira. Orang yang layak bergembira, orang yang berpuasa. Nah, sekali lagi, berpuasa bisa menjadikan orang itu bertakwa. Dengan bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah yang dihadapinya. Allah berikan ganjaran berupa karunia dari Allah, dan karunia itu lebih besar dari apapun yang dikumpulkan oleh manusia, maka bergembiralah. Nah, kira-kira begitu. Para jamaah semua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah menyampaikan pada sore hari ini. Baik jamaah KARE yang berbahagia, mari kita tutup kajian menjelang berbuka ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.